Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Komang Devani Rataningsih, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 15. Di sini saya akan membahas teks eksplanasi yang berjudul Tsunami. Sebelum itu, saya akan membahas yaitu pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan ciri kebahasaan. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya yang bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah fokus pada hal yang umum, bukan teks deskripsi dan bukan teks eksposisi. Yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuai informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan. Contohnya seperti sains. Struktur dan ciri kebahasaan. Struktur terdiri atas yang pertama, pernyataan umum. Gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Yang kedua, deretan penjelas, inti penjelasan apa yang disampaikan. Yang ketiga, interpretasi, pandangan atau simpulan. Ciri kebahasaan. Yang pertama, konjungsi hubungan waktu. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, menggunakan kata benda, fenomena. Yang keempat, menggunakan kata teknis. Contoh teks eksplanasi. Peristiwa alam tsunami. Tsunami adalah istilah yang berasal dari bahasa Jepang, terdiri dari dua kata, yaitu tsu dan nami, yang masing-masing berarti pelabuhan dan gelombang. Sedangkan ilmuwan mengartikan sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Kemudian, besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam dataran pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaan naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air laut akan surut. Setelah surut, air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan Gunung Merapi di dasar lautan. Letusan tersebut menyebabkan tingginya pergerakan air laut atau perairan sekitarnya. Semakin besar tsunami, makin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam pantai. Kecepatan gelombang tsunami lebih besar dari gelombang normal pada umumnya, yakni melaju hingga 700 km per jam, hampir setara laju pesawat terbang. Kecepatan tersebut akan menurun saat gelombang tsunami memasuki lautan dangkal, tetapi tinggi gelombang justru semakin bertambah. Tinggi gelombang tsunami umumnya 50-100 meter dan menyebar ke segala arah. Selain itu, tingginya gelombang tsunami dipengaruhi juga oleh bentuk pantai dan kedalamannya. Gempa bumi di dasar lautan sangat berpotensi untuk menciptakan tsunami yang berbahaya bagi manusia. Tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi pada tsunami tersebut menghantam permukaan penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya.
Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun, kita tidak perlu terlalu khawatir karena semua tsunami membentuk gelombang besar. Selain itu, semua letusan Gunung Merapi atau gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami. Identifikasi teks proses terjadinya tsunami. Teks proses terjadinya tsunami digolongkan ke dalam teks eksplanasi karena memenuhi syarat berupa teks yang menggambarkan dan memberikan hasil sebuah hal yang terjadi secara nyata dan disampaikan secara kronologis dan sebab akibatnya. Pada teks ini disampaikan secara jelas tentang pengertian dari tsunami, mengenai hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tsunami secara bertahap dan tanda-tanda terjadinya bencana alam tsunami. Identifikasi struktur. Yang pertama, pernyataan umum berada pada paragraf 1 dan 2. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan lainnya. Urutan sebab akibat berada pada paragraf 3, 4, 5, dan 6 beserta 7. Penggambaran rangkaian kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana atau mengapa. Yang ketiga, interpretasi berada pada paragraf 8 dan 9, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Adapun identifikasi ciri kebahasaan. Penggunaan kata ilmiah atau teknis dalam teks yaitu berisi seismisi, wafes. Konjungsi hubungan waktu dalam teks yaitu kemudian. Kata benda fenomena adalah gempa. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.